Selamat sore teman-teman semua, sahabat Daud Segala. Kembali lagi bersama saya Rizal dan Mr. D. Kali ini kita akan membahas, tapi sebelum kita membahas, jangan lupa kalian subscribe, like, and share, dan komen untuk membantu kami mengembangkan channel Mr. D. Langsung saja kita mulai, Pak D. Baik, ya malam ini kita akan membahas ya kalau terjadinya pelecehan ya. Sebelumnya sudah pernah kita dengar terjadi pelecehan di kampus di Yogyakarta, di Pekanbaru, ya di Riau, dan ini terjadi real ya, no edit, no cut di kampus negeri, salah satu kampus negeri di Kota Medan. Sangat disayangkan ya. Harusnya kampus itu bisa membentuk generasi muda ya, yang punya akhlak dan punya moral yang baik, malah menjadi terjadi temuan pelecehan yang dilakukan oleh oknum ya, seorang pengajar ya, yang harusnya dia mengajarkan bagaimana membuat akhlak yang baik, dia malah melecehkan. Dan kali ini kami undang ini yang benar-benar ya, no cut, no edit. Mahasiswa kampus negeri Kota Medan ya, ibu, kakak, atau Mbak Syahnas. Selamat sore Mbak Syahnas. Sore. Ya, Mbak kok ketawa? Kayaknya seneng nih dilecehkan. Enggak ya. Sedih malah ya. Sedih. Ya, tapi ini berusaha mengatasi kesedihan dengan tertawa ya. Boleh cerita sedikit kira-kira pelecehan seperti apa? Ya, kalau tadi sebelum kita mulai di balik studio sudah cerita tentang ke kita bagaimana ini gimana ceritanya Kak Syahnas itu dilecehkan, terus ketemu sama tim kreatif kami, gimana ceritanya? Nah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih juga buat DNA Production yang udah undang aku, terus kasih aku kesempatan untuk speak up mengenai ini gitu ya. Sebenarnya ini udah pengen lama sih aku ungkap gitu lah ya, karena jujur nggak mudah untuk speak up, untuk bicara soal ini gitu. Apalagi saya statusnya masih mahasiswi ya di salah satu kampus itu. Dan sebenarnya kalau bicara tentang pelecehan seksual di kampus itu sebenarnya sih bukan rahasia umum lagi. Nah, sebenarnya banyak mata yang melihat, tetapi nggak semua mulut bisa bicara. Nggak semua mulut bisa. Banyak faktor yang dijaga ya. Banyak faktor yang dijaga. Nah, kalau yang pernah saya alami sih singkatnya itu dulu di kampus saya beberapa tahun yang lalu lah, kira-kira setahun yang lalu. Iya. Nah, kami kan sebelum kuliah daring nih, sebelum kuliah online itu kan masih offline. Saya masih bertatap muka lah dengan dosen tersebut ya. Beliau ini memang terkenal sih di kalangan mahasiswa kalau dia ini sedikit genit. Ganjen lah ya, ganjen. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang wajar ya, karena namanya dia pengajar, namanya dia dosen, harusnya bisa profesional gitu kan. Nah, kalau dia secara offline itu dia sering kayak misalnya ada beberapa cewek-cewek di kelas, dia melabeli satu cewek ini istri pertama, cewek yang ini istri kedua. Oh, itu udah dibuat dia buat gitu. Jadi setiap di ruang kelas di depan semua murid mahasiswa kan. Jadi awalnya sih mungkin dia kalau kami belum terlalu dekat dengan dia mungkin kita anggapnya bercanda apa. Tapi lama-lama kayak ada rasa yang nggak nyaman gitu digituin gitu kan. Oke lah kalau misalnya masih in public dia ngomong gitu, masih dalam satu kelas. Tapi kalau ketemu misalnya di tangga ataupun di depan kelas yang posisinya hanya saya sendiri, terus dia datang ada gitu kan, dia mau tuh nyamperin terus kayak ngelus-ngelus, terus salam dia kayak gini-giniin gitu. Nah, nggak tahu maksudnya itu apa gitu. Pokoknya merasanya nggak nyaman lah.
rasanya nggak nyaman. Tapi itu nggak pernah diungkap ya atau dilaporkan Nggak ke pernah pihak diungkap. yayasan Tapi gitu? kalau menurut saya sih semua dosennya pasti tahu sih, ya tahu, kayak kayak gitu. Tahu, tapi didiamkan ya. Didiamkan karena Ini dosennya masih aktif sekarang. masih sepertinya masih aktif sepertinya. Dosen Tapi mata itu kuliah harusnya apa? nggak dibiarkan Pak ya. Iya, dosen mata kuliah Dia apa? khususnya sosiologi itulah. Oh, bukan seksiologi. Bukan Sosiologi ya. ya. Oh. Dia lebih ke sosiologi, terus dia juga ngajar waktu itu maba-maba, masih mahasiswa baru, semester 1, semester 2 itu dia masih ngajar. Terus Satu masuk mata kuliah aja. kemarin tuh sama saya sempat dia 2 mata kuliah, Oke. 1 semester itu. Terus akhirnya daring kan, sering juga masuk di Zoom terus digombal-gombalin gitu, cewek-ceweknya digombal-gombalin. Terus belakangan itu setelah kami aktif di grup, dia kayak nyariin saya gitu, dia ngechat saya kan. Dia manggil mama, dia bilang cantik apa segala macam, terus akhirnya dia minta foto kayak foto vulgar atau apa gitu. Nah sebenarnya Sekali ya. Itu ada bukti chatnya ya? ada, Nanti kita coba tunjukkan ya di Zoom ya, tim kreatif ya, supaya nanti Iya. ditunjukkan nih bukti chatnya chatnya. lah. Jangan nanti dibilang kita Kita buat-buat hoax ya, kontennya hoax ya. ya. Jadi ini real ya, nggak ada dibuat-buat teman-teman ya. Nah akhirnya karena tindakan-tindakan beliau itu banyak dapat tanggapan serius dari teman-teman mahasiswi. Pertama mereka kayak takut kalau ketemu itu dosen, kayak takut gitu lah. Karena usia juga udah lumayan tua dia kan. Usianya kurang lebih kayak bapak ini. 50-an ke atas kayaknya. 50 ke atas, oke. Terus jadi takut ketemu Iya. dia, terus kayak ya lebih ini menghindari lah. Dan yang satu lagi sih paling takut kalau dia nanti jadi dosen pembimbing sih. Oke. Bener. Karena itu Karena lebih intens ketemunya Iya, ya. benar. Betul, Dan betul. untuk saya sendiri pun itu saya benar-benar takut dan benar-benar antisipasinya Iya. jangan sampai jadi dosen Iya, pembimbing iya. saya gitu. Jadi pada takut lah semua jadinya Daripada ya. takut, Jadi iya. trauma ya. Nah, tapi sebenarnya kalau pengalaman dilecehkan sih bukan hanya di kampus ya. Dulu pun waktu SMP guru olahraga lah lebih tepatnya juga pernah Melakukan itu sama ibu. Berarti ibu ini juga. banyak korban pelecehan Iya, ibu ini ya. benar. Tapi sebenarnya nggak saya aja sih, banyak juga Baik teman-teman. Tapi nggak berani ya mengungkapkan ya. Dan satu hal lagi yang buat saya sampai sekarang saya ingat nih, omongan kepala sekolah saya dulu waktu SMP, dia bilang cowok itu nggak akan memulai kalau ceweknya nggak respon. Di situ posisinya orang tua saya kan dipanggil ke kantor kepala sekolah. Di situ orang tua saya marah. Apa maksud kau? Gitulah kata bapak kan. Artinya itu diwajarkan sama kepala sekolah itu. Padahal ya gimana pun kita mau seperti apapun pakaian kita, yang namanya dilecehkan itu ya tetap nggak boleh. Iya nggak boleh lah. Kan? Apalagi kita masih sekolahnya di Medan juga Di atau Medan juga. Medan pinggir kali ya? Iya. Medan pinggir ya? Iya. Dan dulu kalau di sekolah SMP itu lumayan lebih ekstrim lagi. Teman-teman cowok-cowok itu bahkan kayak megang-megang mau. Aduh. Megang-megang mau. Iya. Megang-megang. Ya terus- itu berarti terjadinya pelecehan seperti itu ya memang sangat cukup Iya, memprihatinkan berarti ya. Pak. Ya tapi karena apa ya mungkin bisa terjadi seperti itu lebih menurut saya itu karena mungkin terlalu banyak dipendam ya. Iya. Benar. Ya, benar. jadi orang itu karena terlalu banyak memendam, terus banyak hidup yang ini, jadi dia salah mengekspresikan gitu. Ya, salah mengekspresikan. Kadang-kadang ya menurut saya itu sering terjadi ya seperti itu. Ada yang nggak tersalurkan, akhirnya dia mengekspresikan yang tidak tersalurkan itu menjadi salah gitu. Ya, mungkin kadang-kadang harus dibentuk di lokasi di lingkungan yang harus seperti kayaknya beradab, kayaknya berreligi, kayak apa gitu. Tapi akhirnya yang hal-hal yang seperti itu tidak tersalurkan, akhirnya bisa salah gitu, menurut saya gitu. Dan yang terjadi korbannya kayak modelnya orang kakak ini tadi ya, Kak Saanas tadi. Ya, jadi cerita yang ini setelah belum ada yang pernah mengungkapkan. Belum. Nah, sebenarnya gini sih Pak, kalau saya lihat dari beberapa kasus ya, khususnya dari universitas luar pun pasti selalu ada nih kasus pelecehan kayak gini dari UI lah, UGM atau apalah kita sebut yang lainnya. Ada aja ya. Pasti selalu ada aja. Nah, setiap kali mereka speak up, nggak semua orang pro. Gitu. Nah, bahkan bisa aja si korban ini dianggap kayak pelaku juga gitu. Ya misalnya kayak korban pemerkosaan kita bilang ya. Nggak sepenuhnya dia itu bisa dianggap korban gitu. Bisa aja karena bilang orang lah yang pikirannya masih
pendek ya, dibilang orang ya karena pakaian kau kayak gitu, karena tingkah kau kayak gitu. Nah sebenarnya kan nggak ada api kalau nggak ada asap, kata orang ya. Padahal kalau memang sekarang udah banyak juga asap nggak ada api kan. Benar. Padahal kalau memang ya dia bejat ya bejat aja gitu loh. Mau orang pakai syar'i atau apa, pakai jilbab pun tetap itu berpotensi dilecehkannya pun sangat tinggi gitu. Tapi harusnya dosen-dosen kayak gitu ataupun guru-guru itu psikologinya harusnya dicek lagi tuh, karena kan memang harusnya kan mereka itu ya mengayomi lah ya. Kalaupun memang pakaian contohnya siswa dia pun nggak cocok ya tinggal ditegur kan, bukan malah dilecehkan. Seandainya nih kalau ternyata video ini bisa jadi booming dan terus ditanya, Ibu bersedia? Kakak itu bersedia kalau misalnya ditanya siapa? Gitu. Kampusnya kampus mana? Dosennya siapa? Gitu. Nah karena saat ini saya ada buktinya sih Pak, saya berani ya. Dan memang dari dulu pun saya buat thread di Twitter, saya buat cerita gitu kan di Twitter. Memang benar-benar ini ya, lumayan banyak juga yang merespon. Cuman karena itu tadi dari instansinya itu aja mereka kebanyakan matanya kebuka nih, tapi mulutnya ketutup, kupingnya ketutup. Jadi kayak nggak mau tahu. Ya, gitu, kalau channel Daud Sagala ini bakal ditonton jutaan orang dan mereka kan ketika nanti ada yang merasa tertarik untuk menginvestigasi ya, kemungkinan dari Kementerian Pendidikan ya, kemungkinan dari Dewan Dosen se-Indonesia ya, mungkin mau menginvestigasi yang seperti ini ya, Ibu bersedia ya, dosennya ada di Kota Medan, masih aktif, kampusnya juga masih ada, jelas, Universitas Negeri, bayar kuliah ya bukan? Bayar kuliah, tapi dilecehkan ya dengan mengirim WA minta gambar gambar vulgar, terus disebutkan mama, ya disebutkan mama ya tadi kata kakak ya. Nanti kami akan tunjukkan screenshot percakapannya, tapi nomornya kami hilangkan, kami ini kan ya. Semoga kalau ada mungkin para pengambil kebijakan yang menonton video ini ya bisa menindaklanjutin ya, sehingga predator-predator yang ada di dunia pendidikan ini harus segera dibereskan ya, karena sangat berbahaya untuk generasi penerus kalau seperti ini. Mending sekalian kayak Pak Sam, GM Business Entertain ya kan. Nah, buat spa, buat ini ya ketahuan gitu ya. Langsung. Jadi ketahuan dia ini abu-abu atau ini kita tahu menjaganya. Ini di dunia pendidikan ada yang abu-abu. Ya, sangat disayangkan sih sebenarnya ya. Ya, kita pikir religi, tak tahu maksiat gitu ya kan. Kita pikir pendidikan, tak tahu ada hal-hal yang harusnya nggak terjadi gitu ya. Sangat disayangkan. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan. Semoga ya kami hanya mencoba membantu Kak Sahnas untuk mengeksplor kejadian ini. Semoga banyak yang menonton dan ada pengambil kebijakan yang menonton. Sekali lagi buat kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen ya. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini supaya kalau ada seperti ini lagi, kita bisa bantu untuk melalui channel ini. YouTube gitu. Dan satu lagi saya pengen bilang juga nih Pak, untuk nanti yang nonton, misalnya ada dari bagian pendidikan ataupun orang-orang yang bisa atau dari kampusnya langsung, dari kampusnya, saya minta sih diusut tuntas sih. Pasti saya yakin 100% pasti di setiap fakultas, di setiap jurusan itu pasti ada. Jadi kampus, tolonglah diusut tuntas. Kalau perlu ada call center nih untuk mahasiswa tuh beri pengaduan. Nah, karena itu udah pasti jelas melanggar kode etik sebagai pengajar. Ya harusnya. Semoga Pak Nadiem juga mendengarkan channel ini ya, menonton video ini ya, supaya bisa mungkin bisa memberikan masukan ya di dunia pendidikan kita. Karena kami hanya mau belajar nyaman dan juga merasa aman di kampus kami. Oke. Bye bye.